Haleluya, Shalom. Saya Gilbert Komodo. Saya adalah dosen tetap di STT Global Glow Indonesia dengan beberapa materi pelajaran yang dipercayakan kepada saya untuk mengajar. Tapi kali ini secara khusus saya mau menampilkan video pengajaran dari salah satu yang buat saya bagian penting di STT Global Glow Indonesia, yaitu filosofi pelayanan Glow. Kenapa? Karena saya melihat bahwa setiap pelayanan pasti punya visi dan punya filosofi masing-masing, dan visi serta filosofi menjadi dasar untuk mencapai tujuan. Dan bagi saya, satu yang paling penting adalah visi dan juga pemahaman filosofi itu, karena filosofi dari visi kita jelas menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Nah, dalam video kali ini saya akan memulai dengan materi pertama dari filosofi Glow sebagai fondasi pelayanan. Bagi saya sebuah prinsip penting, karena ini yang membentuk karakter pemimpin. Karena pemimpin itu bukan hanya soal cakap, tetapi juga memiliki hati Kristus. Itu yang kita garis bawahi. Kenapa kita punya fondasi yang jelas? Karena yang harus kita periksa adalah hatinya, yang harus kita asah hatinya. Jangan sampai lulusan kami adalah orang-orang yang pintar dalam mengajar, pintar dalam khotbah, pintar dalam memimpin, tapi kehilangan hati Kristus. Nah, dalam pelayanan buat saya sikap jauh lebih penting daripada posisi. Nah, kegagalan banyak lulusan sekolah teologi adalah mengejar posisi dan lupa sikap seharian. Dan karena itu, untuk mengasah sikap itu, maka yang kita ajarkan di sini yaitu ada 4 fondasi dalam filosofi Glow. Yang pertama yaitu kerjasama. Nah, kemampuan untuk kerjasama ini akan menentukan kemajuan dari sebuah pelayanan. Karena banyak orang punya konsep yang bagus, bahkan punya niat yang bagus, punya mimpi yang bagus, punya doa yang bagus, tetapi seringkali nggak diwujudkan dengan kerjasama yang baik. Nah, kerjasama ini menjadi sangat penting, karena kerjasama ini yang pertama hubungan interaksi kita dengan manusia yang menciptakan pribadi-pribadi yang rendah hati, menciptakan pribadi-pribadi yang memikirkan perasaan orang lain, dan pribadi-pribadi yang bukan hanya menginginkan apa yang saya mau itu yang harus terjadi. Karena itu prinsip yang saya selalu sampaikan, kalau mau mengerjakan lebih mudah, kerjakan sendiri. Kalau mau mengerjakan dengan hasil yang lebih baik, lakukan bersama-sama. Nah, fondasi kedua yang saya pikir ini juga sangat penting, karena itu setiap mahasiswa harus mengerti, yaitu lakukan yang terbaik. Bahwa hidup ini kita selalu terpancing untuk melakukan yang menyenangkan. Dalam hidup ini kita seringkali terpancing untuk melakukan yang luar biasa. Kadang-kadang kita terpancing untuk melakukan yang menguntungkan. Nah, ini yang berbahaya di dalam tugas pelayanan kemudian. Karena kalau kita tidak melakukan yang terbaik, maka tanpa disadari kita mulai melakukannya bukan dengan segenap hati, tapi kita melakukannya dengan melihat orang lain. Dan kemudian yang berbahayanya timbul persaingan-persaingan. Kenapa? Karena dalam pelayanan, dalam tugas keseharian, dalam tugas bermasyarakat, dalam tugas kepemimpinan, akhirnya kita pikir bagaimana saya lebih baik dari orang lain, melakukan yang terbaik, bukan berarti saya mengalahkan orang. Karena prinsip yang paling penting dalam setiap tugas pelayanan, khususnya visi dan khususnya filosofi dari setiap pelayanan Tuhan, kita harus mengalahkan diri sendiri. Karena Alkitab jelas berkata, kita harus menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu. Dan yang ketiga inilah siap berkorban. Karena pelayanan tanpa meneladani Kristus bukan pelayanan itu sendiri. Karena itu menjadi hanya sebuah organisasi. Nah, sementara kunci penting pelayanan adalah bagaimana kita meneladani Kristus. Dan kalau kita belajar dari Kristus, maka yang pertama jelas aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Nah, sementara kedatangan Kristus, Alkitab jelas berkata bahwa dia mengosongkan diri. Bahkan kemudian Alkitab berkata dia mati untuk menebus dosa isi dunia. Pelayanan tanpa pengorbanan menjadi
pelayanan bos. Mereka merasa saya bos dalam pelayanan, sementara menjadi pelayan Tuhan adalah hamba. Dan prinsip yang keempat, atau fondasi yang keempat dalam pelayanan yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan kita untuk tulus dan jujur. Saya khawatir hari-hari ini banyak orang mengandalkan manipulasi dan trik. Jadi manipulasi dan trik membuat seorang berusaha bagaimana mencapai tujuannya. Nah, Alkitab berkata, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Dan hati yang paling penting yaitu hati yang jujur, hati yang tulus. Menghadapi tantangan kita tak tersentuh, menghadapi gelombang kita tak percaya jika Allah pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Dan akhir kata, fondasi yang pertama punya nilai sama pentingnya. Jadi tidak bisa kita katakan, oh ya penting saya rela berkorban, masalah tulus dan jujur, setiap manusia punya karakter. Tidak. Kenapa kita beri nama filosofi ini di pelajaran pertama 8 fondasi, karena keempatnya penting dan sangat menentukan bangunan-bangunan di atasnya. Dan harapan saya sebagai pengajar di sini, pembimbing, sekaligus rekan yang bergandengan tangan setiap mahasiswa sekalian, biarlah setiap mahasiswa mampu untuk mengejawantahkan, mempraktekannya, karena iman tanpa perbuatan pada hari nanti pelajaran selanjutnya kita akan lanjutkan minggu depan.